Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi dan regresi. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Noval Yafi Gifrinanda, Zawil Kiram, Ayu Lestiandari, Epi Ramadhani, dan Kania Kaula. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian korelasi. Korelasi adalah ukuran sejauh mana variabel berkaitan. Pada dasarnya, fungsi korelasi yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil covariance, atau sering disebut ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya korelasi. Yang pertama, korelasi benar-benar ditimbulkan oleh faktor kebetulan. Memang ada beberapa hal kebetulan yang bisa menunjukkan adanya korelasi. Yang kedua, variabel yang dimiliki hubungan sulit ditunjukkan sebagai faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor akibat. Contohnya, permintaan dan penawaran di pasar. Regresi adalah salah satu perhitungan yang dipelajari dalam statistika. Mungkin untuk Anda yang di sekolah dulu tidak belajar statistika, jadi belum tahu banyak soal regresi. Namun, Anda yang kegiatan sehari-harinya berkutat dengan finansial, bisnis, investasi akan sangat terbantu dengan kehadiran regresi. Analisis regresi digunakan untuk mencari tahu pengaruh antara dua atau lebih variabel. Untuk memahami persamaan regresi, di sini akan dijabarkan mengenai regresi, fungsi, manfaat, rumus, contoh, dan penjelasan tentang analisis regresi yang ideal. Analisis regresi linier. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas atau disebut dengan X dengan satu peubah tak bebas atau disebut dengan Y. Dalam penelitian peubah bebas atau X, biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya, misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas atau X, sedangkan berat badan dimasukkan ke peubah tak bebas atau disebut dengan Y. Tujuan dari regresi sendiri yaitu untuk digunakan dalam melakukan prediksi atau ramalan dan juga untuk memprediksi besar variabel terikat atau dependent variable dengan menggunakan data variabel bebas atau independent variable yang sudah diketahui besarnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dari regresi linear. Tujuan dari regresi linear yaitu untuk mengetahui seperangkat atau sekumpulan variabel prediktor signifikan dalam memprediksi variabel respon dan untuk mengetahui variabel prediktor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel respon. Hal ini diketahui dengan koefisien estimasi. Inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. Agar kita mengetahui cara melakukan analisa regresi linear lebih lanjut, kita harus mengetahui 4 hal ini. Yang pertama, regresi linear sederhana dengan SPSS. Yang kedua, regresi linear berganda dengan mean set. Yang ketiga, regresi linear berganda dengan stata. Dan yang keempat, analisis regresi dalam Excel. Jadi yang pertama itu kita buka SPSS, lalu kita klik yang di variable view, isi name-nya,
Yang pertama itu X1, desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Terus labelnya itu IQ. Yang kedua X2, desimalnya juga diubah menjadi 0. Selanjutnya labelnya itu IPK. Yang ketiga name-nya itu Y, desimalnya juga diubah menjadi 0. Labelnya itu motivasi. Selanjutnya pindah ke data view. Kita isi variabel di data view itu di X1, X2, X3. Itu di sini saya sudah copy paste data sampelnya, ada 12 sampel. Selanjutnya kita analyze, kemudian kita pilih regression dan pilih linear. Nah, keluar seperti ini. Terus motivasinya itu kita pindah ke dependent, IQ dan IPK-nya itu kita pindah ke independent. Selanjutnya klik di statistik, centangkan yang R-square change. Selanjutnya continue, lalu tekan OK. Pada tabel model summary, signifikan F change-nya nilainya 0,000, dan ini akan kita lihat pada distribusi probabilitas untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi ini. Jika nilai sig F change lebih kecil dari 0,05, maka itu sama dengan berkorelasi atau berhubungan. Jika nilai signifikan F change-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Di sini nilainya jelas 0,000 dan itu lebih kecil dari 0,05, maka berhubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis korelasi. Langkah pertama, kita masuk ke SPSS. Setelah itu, kita klik variabel view. Kita isi nama variabel dan di sini desimalnya bisa kita nolkan saja. Selanjutnya kita langsung ke data view. Di data view kita mengisi data yang mau kita analisis. Setelah itu kita ke bagian analyze. Setelah itu kita cari ke bagian correlate dan pilih bagian bivariate. Lalu kita input data, pindahkan data yang mau kita analisis ke bagian variabel. Dan setelah itu tekan OK. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari output SPSS berikut. Sebelumnya, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, itu dapat dikatakan berkorelasi. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, itu dikatakan tidak berkorelasi. Dari data ini, signifikan antara IPK dengan motivasi adalah 0,002, yang artinya terdapat hubungan antara IPK dengan motivasi. Berikutnya juga antara IQ dengan motivasi adalah 0,0000, yang artinya terdapat hubungan juga antara kedua variabel. Berikutnya dapat kita lihat pedoman derajat hubungan
Correlationnya antara IPK dengan motivasi yaitu 0,796, yang berarti tingkat hubungannya adalah kuat. Berarti dapat disimpulkan bahwa antara IPK dengan motivasi berhubungan positif dengan derajat hubungan korelasinya kuat. Berikut antara IQ dengan motivasi, persennya adalah 0,908, yang artinya tingkat hubungan korelasinya itu sempurna. Jadi antara IQ dengan motivasi berhubungan positif dengan derajat hubungannya berkorelasi dengan sempurna.